Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus somadu yahdil rosyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya rabbana sholli alaihi sallimi ya ayyuhal ghausus salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadroh musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama yang saya taati, kepada pengurus, ketua dan jajarannya Yayasan Al-Ma'ruf dan Alam Hikmah yang saya muliakan. Mari pada kesempatan yang mulia ini, di penghujung tahun 2020 Masehi, yang mana kita masih diberi kesempatan oleh Allah sampai penghujung ini, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita harus menjaga, harus hati-hati dengan pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita jaga, kita tingkatkan iman dan takwa kita. Bertakwa dengan sungguh-sungguh. Kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Bahkan perintah, peringatan dari Allah, jangan sekali-kali kalian mati kecuali mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah, atau disebut muwahhidun, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, sanjungan sholawat dan salam kami makmum kepada hadirin wal hadirat yang hadir di sini maupun yang mendengarkan secara langsung di rumah melalui virtual ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah berkali-kali ya membahas masalah fitrah. Dan fitrah ini harus dibawa pulang. Karena kita di dunia ini bekalnya adalah fitrah, iman. Dan nanti akan dimintai pertanggunggan jawab. Di mana kita di panggung sandiwara yang agung ini, yaitu dunia. Ini kita diuji, terganjal atau tidak, kita lulus atau tidak. Hanya ada dua pilihan, lulus atau tidak lulus, atau selamat atau celaka. Inilah perjuangan. Kita sedang bergumul, bergulat, kita sedang bertarung untuk mendapatkan satu kemenangan. Dan kita harus tahu, kemenangan itu bukan kemenangan yang semu. Andaikan kita bergulat, bergumul untuk mencapai kedudukan tertinggi, taruhlah sebagai pilihan bupati, pilihan presiden. Kemenangan ini adalah kemenangan semu. Andaikan menang dengan cara apapun, tetap adalah kemenangan itu adalah kemenangan semu. Sedangkan kita nanti ini harus mendapatkan ya kemenangan yang sejati. Kemenangan yang hakiki, kemenangan yang di alam sana nanti kita akan mendapatkan suatu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemenangan itu harus dilewati dengan jalan takwa, ittaqullaha haqqa tuqatih. Takwa dengan sesungguh-sungguhnya. Disinilah jalur untuk mencapai kemenangan. Hadirin yang saya muliakan, takwa
hahuna. Rasul mengatakan at-taqwa hahuna sampai 3 kali di sini. Bahkan dalam riwayat Imam Bukhari, Muslim, ternyata ketika Rasul menunjuk di sini ini adalah gambaran hati di dalam dada. Ada segumpal darah dalam jasad manusia, yaitu di sini. Tempat takwa Allah atau tempat khianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang menentukan manusia itu menjadi orang terpilih atau tidak. Ternyata fitrah itu sendiri bersemayam di dalam jiwa, bersemayam di dalam hati. Pergumulan dimulai ketika kita turun di dunia. Sedangkan perjuangan sejati terkikis, kena erosinya kehidupan dunia, sehingga kebanyakan diri kita masing-masing, termasuk al-fakir, tidak tahu dengan perjuangan ujung yang hakiki itu. Kemenangan yang hakiki bukan kemenangan melawan orang lain, bukan kemenangan menghadapi orang lain untuk mencapai suatu ujung, tapi kemenangan adalah menghadapi diri sendiri, di mana diri sendiri ini harus kita kalahkan lebih dulu, kita tundukkan untuk mencapai kemenangan yang hakiki. Diterangkan segumpal darah. Bila baik, baik. Bila jelek, jelek. Rasul mengatakan ala wahyal qalbu. Ingat, itu hati. Hati tempat iman dan tempat kufur, ingkar pada Allah. Diterangkan oleh Allah dalam surat At-Taghabun. Wallahu khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Allah lah yang menciptakan kamu. Allah lah yang menciptakan kalian semua. Maka di antara kalian ada yang ingkar, faminkum kafirun wa minkum mu'min. Dan ada yang beriman. Jadi pergulatan antara dua kekuatan, kufur dan iman, itu sudah ada. Memang diciptakan oleh Allah. Manusia diciptakan ada yang kufur, ada yang iman, mukmin. Lah kita untuk mencapai ujungnya itu fitrah ini yang diberikan oleh Allah sebagai bekal. Ini harus selamat sampai di ujungnya, yang disebut husnul khotimah. Hadirin yang saya muliakan, kita kadang-kadang terlalu bangga di dunia ini, terlalu merasa heboh, hebat dan lain-lain. Padahal apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal hayatud dunya mata'ul ghurur, dalam surat Al-Imran ayat 185. Jadi apa yang kita cari, pergulatan, pergumulan, perperangan untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Ingat, kalau itu hanya masalah dunia, innamal hayatud dunya mata'ul ghurur, sesungguhnya kehidupan di dunia ini perhiasan. Kita menjadi pejabat itu hiasan, kita menjadi orang soleh yang sekarang dimuliakan itu perhiasan, kita diberi ilmu itu hiasan, dan semuanya itu memperdaya. Ilmunya itu bisa sampai kepada Allah, sehingga ilmu itu menjadi semakin dekat kepada Allah. Apakah ilmu hanya sebagai hiasan, menjadi kebanggaan, mata'ul ghurur, dan akan memperdaya? Terserah. Faminkum kafiru wa minkum mu'min. Memang Allah menciptakan di antara kita, maka ada yang kufur, yang ingkar, dan ada yang mukmin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus jeli. Jangan sampai hati kita ini ternodai. Silakan mencari, bergumul dengan kehidupan dunia, tapi sadari
semuanya itu adalah permainan. Semua itu adalah hiasan dan akan memperdaya. Silakan, tapi kita harus sadar bahwa semua itu akan kita tinggalkan. Kepada saudara saya yang hadir, posisi bapak apa? Posisi ibu apa hari ini? Di dalam kegiatan sosial, kehidupan bermasyarakat, kita akan punya posisi ya. Posisi apa? Ingat, itu permainan. Apa yang disandang, yang kita sandang hari ini akan dimintai pertanggungan jawab. Bahkan akan menjadi beban. Walaupun hari ini kita bangga dengan kemenangan itu. Ingat, bangga yang memperdaya, karena di balik kebanggaan akan ada pertanggungjawaban. Hidup ini, saya mengingatkan diri Al-Fakir sendiri, keluarga, dan kita yang mau diperingatkan, adalah semu. Semu dengan penuh ya perdaya, diperdaya kita. Berapa di antara kita yang ujungnya seakan-akan nampak baik? Pergumulan, pergulatan, pertempuran ini seakan-akan selalu menang. Bisa jadi di ujungnya pergulatan yang hakiki, peperangan yang hakiki untuk mencapai iman yang sempurna, untuk mencapai fitrah itu murni kembali kepada Allah, untuk mencapai predikat husnul khotimah. Itulah yang hakiki yang harus kita hadapi. Tapi kita terpedaya hari ini. Seakan-akan surga ada di hadapan kita. Kita berjuang seakan-akan berjasa kepada bangsa, berjasa kepada negara, berjasa kepada masyarakat, berjasa kepada ya pengajian ini. Belum tentu. Lihat hati, tengok hati kita. Kembali fitrah apa tidak? Di situ masih fitrah apa sudah terperdaya? Ingat ujung kita nanti, jangan-jangan ini sangat mengenaskan. Sampai Allah pun mengatakan, mengingatkan kita dalam surat Qiyamah, Al-Qiyamah. Itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita senang-senang, ketika kita puas dengan apa yang kita lakukan, seakan-akan kita sudah ada di pintu surga karena amal-amal kita. Belum tentu. Belum tentu. Karena baik itu ada dua. Baik ibadah lahir, baik ibadah batin. Kedua-duanya harus bareng. Baik casingnya, baik isinya. Kalau sekarang untuk memperbaiki casing, ibadah, sholat, dan lain-lain, kita sudah banyak yang menuntun. Tapi untuk memperbaiki jiwa ini betul-betul baik, mencari guru rohaninya ini yang sulit. Sangat sulit sekali. Sampai dalam kitab tasawuf pun dikatakan, kalau orang mencari guru yang bisa menuntun hati, bisa menjadi hamba, maksudnya begini, hati menjadi hamba itu seseorang walaupun tinggi predikat sosialnya, dia menjadi hamba seperti padi, merunduk. Dengan siapapun menghormat, dia tidak pernah memposisikan dirinya sebagai orang agung. Walaupun orang lain memposisikan dirinya menjadi orang yang besar, tapi dia memposisikan menjadi rendah di hadapan Allah. Ini guru yang nuntun hati supaya kita menjadi hamba. Kita kan tidak pernah itu. Mendapat kemuliaan sedikit saja sudah bangga. Termasuk kami, Al-Fakir, inginnya dihormati, inginnya diposisikan. Padahal hamba Allah yang mendapat tuntunan dari Allah melalui guru rohani, semakin tinggi ilmu yang ia dapatkan, semakin merunduk. Dia tidak pernah memposisikan menjadi orang penting. Sekali memposisikan dia menjadi penting, hilanglah tawaduknya. Maka dia jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kita kan senantiasa kalau di hadapan orang supaya dicari, dalam pertemuan supaya ditaruh di muka, setidak-tidaknya dihargai. Ya karena inilah kebodohan jiwa kita.
Orang yang dekat kepada Allah, dia sebagai hamba, sebagai Abdullah haqqon. Dan mencari guru seperti ini sangat sulit sekali. Yang kedua, guru rohani menuntun jiwa itu madhep. Madhep itu menghadap kepada Allah. Kalau dalam sholat, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, menghadap. Dengan guru rohani inilah kita dituntun untuk madhep kepada Allah. Nah, syaratnya madhep kan kenal dulu. Nah, bagaimana kita bisa ikhlas kalau belum kenal dengan yang kita sembah? Ikhlas kita menjadi palsu. Saya ikhlas semua karena Allah. Kenal apa enggak dengan Allah? Kalau namanya sudah kenal, tapi hati kenal apa enggak? Kalau kita kenal pada Allah, hati itu tidak berkutik. Ketika merasa baik, Allah yang maha baik, kami adalah ciptaan. Tidak ada merasa baik. Yang ada merasa dirinya itu diciptakan. Itu orang kenal kepada Allah. Kalau orang kepada Allah tidak pernah merasa khusyuk, karena dia tahu yang memberi Allah yang maha khusyuk. Jadi kalau saya khusyuk bukan milik saya, dia semakin tenggelam, semakin rendah. Ini adalah kalau kita belum menemukan pembimbing rohani, tidak akan sampai ke situ. Ujungnya mati dalam kebanggaan. Ujungnya mati dalam pada menjagakan selain Allah. Bahaya. Maka mencari guru rohani hukumnya wajib. Kalau tidak menemukan, kharaja minha, keluar dari dunia mati, tidak menemukan pembimbing itu, mutalawwisan bil kabair wa in kana bi ibadatis sakolain. Orang itu akan mati dalam berlumuran dosa. Bukan dosa lahir. Lahirnya ahli sujud. Lahirnya ahli ibadah. Dosa batin, mengaku. Bukan miliknya diaku. Padahal hidup semuanya itu diberi oleh Allah. Kita diberi nikmatul imdad, dipiara. Selain nikmatul ijad diwujudkan nikmatul imdad. Kita ini semuanya dipiara, diberi oleh Allah, tapi kita aku. Hadirin yang saya muliakan, Imam Ghazali mengatakan, sulitnya mencari guru yang memimpin hati, membimbing hati supaya rendah, membimbing hati supaya dirinya itu nol. Nol di sini sudah paham, sudah disampaikan. Tidak pernah merasa apa-apa, karena tahu, sadar semua milik Allah, hati nol. Nol itu sadarnya hati kepada Allah, la haula wala quwata illa billah, membuahkan rasa. Kalau saya sebut nol, tidak ada siapa-siapa kecuali milik Allah. Ya, ini guru yang bisa seperti itu. Imam Ghazali nyebut, mencari guru yang bisa membimbing hati supaya manusia betul-betul menjadi hamba Abdullah haqqon, hamba Allah yang sungguh-sungguh, dan betul-betul bertauhid madhep nol, sadar hanya Allah. Itu lebih sulit bila dibandingkan mencari paku yang ditanam di tengah padang pasir, di malam hari disuruh mencari. Itu kan sangat mustahil untuk mencarinya, sulit. Paku ditaruh di padang pasir, dibuang, ditanam, disuruh mencari di malam hari, sangat sulit. Itu lebih sulit mencari guru rohani. Lebih sulit mencari guru yang bisa membimbing hati sehingga si hamba menjadi hamba Allah yang rendah. Si hamba menjadi bertauhid hanya Allah, titik. Hanya Allah, titik. Kullu syai'in ma khalallahu batil. Segala sesuatu yang sepi dari Allah, pokoknya kalau bukan Allah semua batil. Pokoknya pokok hanya satu, Allah, tidak ada. Kalau lahir melaksanakan perintah Allah li Rasul, pokoknya pokok, karena Allah melakukan ibadah sesuai dengan tuntunannya Rasulullah, itu ahlu sunnah wal jamaah, atau disebut li Rasul, bi Rasul, dan seterusnya. Dan yang kedua, orang yang kalau tidak menemukan guru rohani, lesan ini tidak akan mendapatkan petunjuk oleh Allah. Tidak peduli kita ini orang alim, dan tidak peduli kalau kita ini orang baik, semua menganggap kita, tidak ada jaminan. Karena lesan ini ibarat kabel
sambungnya ke dalam jiwa. Kalau jiwanya baik, lesannya juga baik. Bagaimana, Bapak? Maka ada dawuh, ad-dhahir yadullu 'alal batin. Lahirmu, ucapanmu, apalagi perbuatanmu, ucapanmu itu tembus ke hati. Kalau hatinya baik, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, jadi baik. Kalau jelek, ya jelek, ikut jelek. Bila rusak, ya rusak. Ala wahyal qalbun, lihat itu hati, qalbu. Maka orang yang hatinya baik, lesannya tentu baik. Orang yang hatinya bersih, lesannya tentu bersih. Karena lesan itu adalah cermin batin seseorang. Perbuatan itu berasal dari lesan. Berasal dari pikiran, berpikir, angan-angan, lesan mengucapkan, akhirnya jadi perbuatan. Ingin kaya, pikirannya jalan pintas, akhirnya mencuri. Gambaran batin seseorang adalah lihat lesannya dan lihat perbuatannya. Orang yang lesannya tidak terjaga, hadirin, itu tidak ada kebaikan sama sekali. Jadi bila ada orang lesannya tidak bisa dikendalikan, tidak ada kebaikan. Ada riwayat Imam Bukhari. Ketika Rasulullah ada di masjid, itu ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ada seorang muslimah wanita. Dia ahli sholat. Tiap malam tahajud. Puasa sunnah dilakukan, tentu wajibnya sempurna, bagus. Sholat sunnah, duha, tasbih, tiap malam bangun. Puasa sunnah dilakukan. Tapi ya Rasul, orang itu tidak mampu mengendalikan lesannya. Suka berkata kotor kepada orang lain. Ucapannya membekas di hati orang lain yang tidak baik. Bahkan sering menggunjing ngerasani orang lain. Lesannya yang kotor itu ya Rasul. Rasul mengatakan apa? Orang itu tidak ada kebaikan sama sekali. Coba bayangkan. Ternyata lesan kita menghapus sholat kita, ibadah kita, sholat sunnah kita, puasa. Hapus. Rasul mengatakan orang yang tidak mampu menjaga lesan, kata Rasul disebut tidak ada kebaikan sama sekali. Walaupun orang itu ahli ibadah, ahli sujud, tapi kalau lesannya kotor, lesannya suka mencela orang lain, lesannya suka ngerasani orang lain, bahkan timbul hati yang hasud, Rasul mengatakan tidak ada kebaikan sama sekali bagi orang itu, dan dia ahli neraka. Maka hati-hati, kita harus mencari guru rohani ini. Sesulit apapun kita nyuwun kepada Allah. Ya alhamdulillah kalau panjenengan bersawan ataupun yang di sini menginginkan, atau kalau tidak ketemu, kami hanya memberikan kalau mau baca nida ya sayyidi ya Rasulullah, bukan minta pada Rasul, hubungan rohani agar kami dibimbing secara rohani oleh Rasul. Ya sayyidi ya Rasulullah, itu inti sarinya selawat, atau perbanyak selawat apapun, perbanyak, karena memperbanyak selawat kepada Rasul itu akan menjadikan hati menjadi padang, tunawwirul qulub, dan sebagai gurunya. Ya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, lesan inilah yang membuat manusia akan hancur. Maka oleh Allah kita diberi syarat, kalau kita ingin menjadi orang baik, jaga 3 perkara. Kalau bangsa ini menjadi baik, tentu pemerintah dan kepada ulama-ulama membimbing umat 3 perkara, jaga 3 perkara ini. Niscaya negara yang kita cintai, NKRI yang harga mati ini akan menjadi baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Apa? Lihat surat Al-Hujurat ayat 12. Di situ ada perintah Allah, peringatan Allah kepada manusia. Kalau ingin negara ini menjadi makmur, kehidupan ini menjadi tenang, dan Allah merahmati, jaga 3. 1. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. 1. Jadikan
orang yang beriman. Negara kita adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa, artinya semua beriman. Kami bicara sini sebagai umat Islam dan sebagai bangsa, semua iman kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala. Ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismun. Satu larangan dari Allah, kita diperintah jangan memiliki sangkaan-sangkaan, karena sebagian besar sangkaan itu adalah dosa, menyangka-nyangka, tidak baik. Kalau hari ini tidak juga cukup menyangka-nyangka, fitnah, tidak diciptakan iya, salah diciptakan benar, dan seterusnya. Tidak begini diciptakan begini, semua serba hoax, dan itu ditelan oleh umat bangsa ini. Satu, jauhi sangka-sangka. Ini adalah tugas ulama-ulama kita yang dijembatani oleh pemerintah untuk mendidik umat, hati itu terutama, jauh dari sangkaan-sangkaan. Yang kedua, jangan sangka. Orang sangka-sangka itu dosa. Kedua, wala tajasus. Ini yang hari ini di negara kita, di kehidupan kita, di masyarakat kita, ini mewabah, menjamur. Bagaimana akan menjadi tenang kehidupan ini? Allah perintah jangan sekali-kali ngoreksi orang lain, mencari kesalahan orang lain. Tajasus, mencari kesalahan orang lain. Tapi sekarang tidak, sudah umum. Tidak salah dicari kesalahan, karena ini sudah menjadi watak suatu zaman seperti ini. Kita harus hati-hati, dan kita harus berusaha menjaga hati kita. Jangan sampai diri ini mencari kesalahan orang lain. Cukup diri kita yang penuh dosa ini, kita cari kesalahan dosa kita ini. Tidak usah mencari kesalahan orang lain. Jadi jangan sangka jelek. Dua, jangan sekali-kali mencari kesalahan orang lain. Jangan ngoreksi kesalahan pemerintah. Jangan koreksi kesalahan orang lain. Kita koreksi, kita didik diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Kalau itu sukses, negara akan menjadi makmur. Yang ketiga, wala yaghtab ba'dukum ba'du. Jangan ngerasani, karena ngerasani ini nanti sumber segala dosa. Ngerasani ini akan menghapus dosa. Kita akan muflis, dan kita akan hancur di tengah-tengah kehidupan ini. Ya hadirin yang saya muliakan, hidup banyak sekali. Kita bergulat hati kita jauhkan dari virus-virus kehancuran dunia akhirat. Jauhkan dari sangka-sangka jelek. Jauhkan dari mencari kesalahan orang lain. Pasti selamat kita. Dan jauhkan dari ngerasani ghibah kepada siapapun. Karena orang-orang yang dipilih oleh Allah, la yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba, surat An-Naba. Orang yang terpilih, orang yang menjadi kekasih Allah, ucapannya selalu baik, tidak ada sangka jelek, tidak ada mencari kesalahan, tidak ghibah, wala kidzaba, dan tidak pernah bohong. Itu tanda-tanda orang-orang yang baik. Carilah teman yang baik, artinya teman yang bisa menjaga hati dan lesannya. Hadirin sekali lagi, bagaimana kalau kita nanti meninggalkan dunia yang fana, sedangkan kita belum mampu menjaga diri kita? Allah memerintah kita, ikra, baca. Ikra kitabak, baca kitab kafa binafsika alaika yauma hasiba. Cukup hari ini akan menjadi saksi dirimu sendiri. Cukup bacalah dirimu. Hari ini kita orang baik apa tidak? Kita baca lesan kita. Lesan kita ini betul-betul baik, tidak pernah bohong. Lesan kita tidak pernah mencari kesalahan orang lain. Lesan kita tidak pernah mencari kesalahan-kesalahan atau sangka-sangka jelek. Atau lesan kita tidak pernah ngerasani orang lain dan tidak pernah berbohong. Maka Anda dipilih oleh Allah dari bentuk lesan ini, karena lesan ini menunjukkan batinmu. Ad-dhahir yadullu alal batin. Mari ya sekedar ini kita persiapkan diri kita yang penuh dosa ini. Mari kita merasa salah, merasa dosa, merasa tanggung jawab, karena kita akan dimintai pertanggungan jawab. Akan dibongkar rahasia dosa-dosa, baik yang terang-terangan maupun yang kita sembunyikan. Kita akan dimintai pertanggungan jawab. Kita malu di hadapan orang sebanyak itu di alam mahsyar ketika rahasia dosa kita dibongkar. Rahasia yang kita tutup-tutupi dibongkar oleh Allah. Alangkah malunya
kecuali kalau hari ini kita menangisi dosa itu, kita mohon ampun kepada Allah, taubatan nasuha, kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan kita ulangi kepada saudaraku yang lain. Kita harus waspada, mumpung ada kesempatan, hidup ini hanya sekali. Semoga Allah meridhoi. Mari kita baca selawat bersama-sama. Semoga pengajian sekedar ini ya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasim bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa abdatih. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasim bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadih. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasim bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadih. Al-Fatihah. Ya, saya kira cukup. Semoga Allah meridhoi. Salam kami dari Yayasan Al-Ma'ruf dan admin Al-Hikmah kepada pendengar yang ada di luar kota yang mengikuti secara langsung ini. Mohon doa restunya, mohon supaya Allah selalu memberikan bimbingan kepada kita semuanya, terutama kami yang ada di Yayasan Al-Ma'ruf, sehingga bisa tausiah walaupun seperti ini, walaupun dalam keadaan yang sangat rendah ini. Kami hanya memohon doa restu, moga Allah meridhoi. Saya kira cukup. Segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.